Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faidul Hasan, NIM 1917401066. Di sini saya akan mereview ataupun memperjelaskan tentang jurnal yang saya temukan untuk menjadi rujukan ataupun referensi dari skripsi saya. Jurnal tersebut berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia Islam, Sejarah, Nilai, dan Benturan. Jurnal ini ditulis oleh Insan Rahmat dan jurnal ini dipublikasikan oleh Syiar volume 18 nomor Januari-Juni 2018. Untuk bagian yang pertama, seperti biasa, metode kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah scanning, intensive, reading, coding, dan mapping. Lalu sebelum kita beranjak ke materi, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia atau biasa disingkat dengan MSDM. MSDM sendiri adalah pemanfaatan sejumlah individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi. Pembahasan yang pertama yang ada pada jurnal ini, yang pertama adalah internalisasi Islam dalam manajemen sumber daya manusia. Di sini ada 5 poin. Yang pertama ada manajemen proses school atau dikenal dengan kelompok tradisional. Apa yang dimaksud dengan manajemen proses school? Manajemen proses school adalah sebuah proses guna menyelesaikan sesuatu melalui orang-orang lain dalam sebuah kelompok yang terorganisir. Lalu yang kedua ada human behavior school. Pada ini menggunakan psikologi dan psikologi sosial sebagai pendekatan untuk melihat sisi kemanusiaan seseorang pekerja dalam manajemen dan organisasi. Lalu yang ketiga ada social system school, memandang manajemen sebagai sebuah sistem sosial yang memuat unsur-unsur budaya interpersonal dalam sebuah grup. Lalu yang keempat ada decision theory. Pendekatan ini banyak digunakan oleh pakar ekonomi untuk melihat arah pengembangan organisasi. Dan yang terakhir ada mathematical school. Pendekatan ini berkontribusi pada penelitian dalam pengambilan keputusan, analisis, karena menggunakan simbol dan hubungan-hubungan dalam matematika. Lalu poin selanjutnya, nilai Islam dalam manajemen sumber daya manusia. Islam memandang manajemen sumber daya manusia sebagai bagian inti organisasi yang berhubungan dengan perilaku pekerja, seperti hubungan antara satu dengan yang lain, pengembangan diri, dan yang lebih penting lagi adalah Islam membangun budaya organisasi melalui perilaku pekerja. Nilai Islam dalam manajemen sumber daya manusia menurut Melahi dan Budwar dalam Sarwar dan Aburg menjelaskan beberapa prinsip dasar Islam yang sejalan dengan organisasi, yakni prinsip konsultasi, kejujuran, kepercayaan, keadilan dalam berurusan dengan karyawan, kerjasama, dan prinsip keunggulan atau kesempurnaan. Lalu selanjutnya ada tantangan manajemen sumber daya manusia dalam Islam. Tantangan utama dalam manajemen sumber daya manusia, terutama dalam Islam, adalah mempraktikkan nilai-nilai Islam dalam pekerjaan. Menurut saya, kebanyakan manajer sebenarnya tahu dan paham ketika ditanya tentang prinsip Islam dalam bekerja, tetapi pengetahuan tersebut tidak lebih dari ucapan. Umat Islam umumnya tidak berusaha ataupun tidak mencoba untuk mengembangkan pemahaman agama secara mendalam. Al-Quran biasanya hanya sebagai bacaan dan hafalan tanpa memahami esensi dan makna. Orang-orang fasih dengan prinsip-prinsip dasar tetapi kurang memahami untuk konteks muamalah. Mungkin cukup sekian dari saya.
Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.